Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang ahli silaturahim, yang mana orang yang ahli silaturahim bila mana ia keluar dari rumahnya sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke rumahnya, itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita rajin bersilaturahim, maka kita termasuk orang yang lebih banyak untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala itu melindungi seorang hambanya, berarti orang tersebut jalur menuju surga itu lebih dipermudah. Dan itulah yang kita harapkan dengan kedatangan kita ke tempat ini. Di samping niat untuk belajar, tapi jangan lupa niat bersilaturahim. Kalau kita rajin sholat di suatu tempat atau masjid atau musola, surau, langgar, kita hanya niat untuk sholat saja, ya kita dapat pahala sholat, kita dapat pahala berjamaah, besar sekali pahalanya. Tapi kalau ditambahi lagi niat silaturahim, maka ditambahi lagi pahalanya silaturahim dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban. Bulan di antara Rajab dan Ramadan. Ini bulan Sya'ban itu bulan yang seringkali dilupakan oleh orang. Kalau bulan Rajab ini adalah bulan banyak sekali umat Islam yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab. Dan juga pada bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam mengunduh pahala-pahala dari amalan-amalan, walaupun amalan itu ringan yang biasanya dilakukan di bulan-bulan selain Ramadan itu ya biasa-biasa saja. Tapi tatkala itu dilakukan pada bulan suci Ramadan, ternyata Allah memberikan pahalanya yang berlipat ganda dikarenakan atau berkat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Sedangkan bulan Sya'ban itu banyak yang dilupakan oleh orang. Ini menurut keterangan semacam itu. Dulu suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Tatkala sahabat ini memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, beliau itu berpuasa hampir sebulan suntuk. Ini puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau Ramadan ya sudah maklum ya. Tapi suatu saat ada sahabat yang memperhatikan Rasulullah SAW hampir sebulan suntuk. Bulan Sya'ban itu dipergunakan untuk berpuasa. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah." Maksudnya,
sebanyak engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kenapa? Begitu kurang lebih ya. Maka Rasulullah menjawab, ya bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, dan bulan ini adalah bulan turfa'ul a'mal, yaitu amal-amal setiap orang itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang mencatat amalan kita yang baik maupun yang buruk. Itu kan ya sesuai dengan apa yang kita pahami, itu kan namanya catatan-catatan kan perlu dilaporkan gitu ya. Kalau di kantor-kantor itu kan kepada dinas yang lebih tinggi kan gitu ya. Nah, kalau ada perusahaan maka catatan bagian bendahara misalnya, catatan bagian kegiatan personalia atau apa saja itu kan perlu dilaporkan pada direkturnya kan gitu ya. Kalau di perusahaan. Tapi kalau kita ini hamba Allah. Kita ada yang mempunyai. Siapa yang mempunyai kita? Adalah Allah. Dan ada petugas-petugas yang mencatat amal ibadah kita atau juga amal-amal yang lain kan begitu. Nah, ini perlu dilaporkan. Nah, kata Rasulullah SAW, laporan tahunan itu dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini ingin tatkala amal ibadahku itu dilaporkan kepada Allah, maka aku saat itu dalam keadaan berpuasa. Itu Nabi SAW menginginkan pada saat bulan Sya'ban itu diangkat laporan dari amal beliau pada bulan Sya'ban. Tapi menurut para ulama bahwa di bulan Sya'ban itu ada aturan-aturan bagi orang yang ingin melaksanakan puasa sunnah. Kalau ringkas, bila mana ada orang yang sejak awal Sya'ban itu dalam kutip ya, batasannya sampai nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu insya Allah besok hari Ahad nisfu Sya'ban insya Allah. Ya. Jadi sekarang ini masih ada waktu sebenarnya. Tapi ya sudah subuh ya, tidak bisa puasa. Atau kalau mungkin tadi belum makan sama sekali, bisa masih ya. Mungkin berangkatnya sebelum subuh, kemudian belum makan, atau mungkin sudah ngopi di rumah, barangkali ngeteh di rumah ya. Syukur-syukur ada pisang goreng misalnya ya. Nah, kemudian setelah mendengarkan keterangan ini niat kemudian. Tak apa-apa. Apa itu? Pokoknya antara tanggal 1 Sya'ban sampai 15 Sya'ban itu pernah berpuasa sunnah. Pernah berpuasa sunnah. Maka diperkenankan untuk melanjutkan tanggal 16 sampai ya akhir gitu ya. Itu pertama. Tapi kalau sebelum nisfu Sya'ban tidak pernah puasa. Tidak pernah puasa. Puasa sunnah, puasa Sya'ban. Maka sejak 15 Sya'ban sampai awal Ramadan itu dilarang untuk berpuasa. Begitu. Karena ini dikatakan ayyamus syak. Itu hari-hari yang menjelang masuknya bulan Ramadan bagi orang yang tidak pernah berpuasa sebelum tanggal 15 Sya'ban. Ini dikatakan hari-hari memasuki wilayah atau waktu yang dalam kutip asyak itu ragu kapan di awal bulan Ramadan. Begitu. Ayyamus syak namanya. Tapi kalau kemarin atau hari ini ada yang berpuasa, maka bisa dilanjut. Nah, dilanjut sampai 2 hari kurang lebih sebelum diperkirakan masuk bulan suci Ramadan. Jadi kalau misalnya nih ya bisa diperkirakan ya. Diperkirakan tanggal 1 misalnya tanggal 1 itu tanggal 1 April bisa April apa? Nanti Ramadannya tanggal berapa sih kurang lebih Pak? Berapa? 13. Ah ya sudah. Hitungan tahun 2001 itu ya pakai kalender umum ya tanggal 13. Maka hendaklah diakhiri puasanya itu tanggal 11. Gitu.
Kalau tanggal 11 diakhiri, tidak apa-apa. Ya, nah, yang tinggal 2 hari namanya ayyamus syak. Hari-hari syak itu tidak boleh berpuasa. Hari-hari syak tidak boleh berpuasa. Maksudnya begini, kapan awal Ramadan? Belum tahu, mungkin tanggal 11, mungkin 12, mungkin 13. Ini namanya hari syak tidak boleh berpuasa. Itu, ya. Nah, ini kesempatan mungkin di antara bapak-bapak itu atau ibu-ibu ada yang terbiasa berpuasa. Ini adalah waktu terakhir hari ini untuk niat puasa Sya'ban. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah bulan Sya'ban itu kan masuk bulan suci Ramadan. Nah, dalam sebuah hadis juga disebutkan Rajab syahrullah, bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Maksudnya adalah Allah menurunkan maghfirah, ampunan-ampunan, ya, keberkahan-keberkahan sesuai dengan kehendak Allah. Maka Allah membagikan kebaikan-kebaikan itu kepada umat Islam datangnya pada bulan Rajab. Sedangkan hadis lanjutannya dikatakan wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Sya'ban ini juga tepat bila mana dipergunakan untuk banyak membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk baca sholawat itu dulu turunnya adalah pada bulan Sya'ban. Lanjutan hadis adalah wa Ramadan syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Maksudnya di bulan Ramadan itulah kita akan memperbanyak ibadah-ibadah, ya, demi mendapatkan keuntungan pahala di akhirat. Kalau puasa wajib, ya, kalau puasa wajib, tidak bisa dihindari kan begitu ya. Tapi ada amalan-amalan ibadah sunnah, misalnya sedekah, orang mengeluarkan zakat, ya, itu kebanyakan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Karena apa? Orang sedekah di bulan Sya'ban, misalnya sedekah di bulan Sya'ban, sebut saja 10.000 rupiah, ya pahalanya dapat 10.000 rupiah, ya setara itu kurang lebih. Tapi kalau bulan suci Ramadan, walaupun sama sedekahnya itu 10.000 rupiah, maka pahalanya dilipat gandakan. Bisa-bisa dia mendapatkan pahala setara dengan berapa? 100.000 rupiah. Karena apa? Dilaksanakan pada bulan Ramadan. Begitu. Zakat mal itu kalau di dalam dunia fikih, ya, itu namanya wajib mengeluarkan zakat mal. Harus ada pertama nisab, itu batasan banyak tidaknya harta yang dimiliki. Yang kedua adalah syaratnya ada haul. Haul itu adalah setahun suntuk. Setahun suntuk, ya. Tapi dianjurkan, andai kata bulan Ramadan besok itu misalnya ada perhitungan toko, ya, atau mungkin ada orang punya perkebunan dan lain sebagainya. Ternyata masih 8 bulan, belum sampai setahun suntuk, belum haul, itu belum wajib untuk dizakati. Tapi namanya sunnah untuk dikeluarkan, namanya takdim, mendahulukan waktu haul. Begitu. Kenapa? Ya mumpung-mumpung berada pada bulan Ramadan. Nanti kalau zakatnya itu di bulan Dzulhijjah, itu misalnya perhitungannya demikian, yang dikeluarkan 1 juta, maka dia dapat pahala senilai 1 juta. Tapi kalau ditakdim ke bulan Ramadan, ya, yang di situ Allah melipat gandakan pahalanya, bisa-bisa saja dia mendapatkan pahala 100 juta. Gara-gara apa? Sebabnya dikeluarkan takdim pada bulan Ramadan. Itulah
yang dikatakan wa Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Ya. Yaitu waktunya umat Nabi Muhammad itu mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, keuntungan akhirat. Jadi bekerja yang paling bagus, bekerja untuk akhirat adalah pada bulan suci Ramadan. Nah, maksudnya juga demikian. Kalau kita ahli sholat duha, misalnya ini ahli sholat duha, misalnya 2 rakaat di hari-hari biasa. Maka kalau bulan suci Ramadan, ya tambahilah, jangan 2 rakaat. Ya 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat misalnya salam. Nah, itu pahalanya jauh lebih besar didapatkan. Waktunya sama, tapi kita menambahi jumlah rakaat. Begitu. Ya. Nah, itu sholat duha misalnya. Orang seneng ya bersedekah. Kalau ke masjid bawa uang 1.000 rupiah sedekah. Boleh nggak sih? Boleh, siapa yang melarang? Tidak apa-apa ya, walaupun 1.000 rupiah. Tapi kalau bulan Ramadan sangat sayang sekali kalau sedekahnya cuma 1.000 rupiah. Ya lipatkanlah 3 kali lipat, misalnya jadi 3.000 rupiah. Karena di saat Ramadan memasukkan sedekah 3.000 rupiah itu bisa bernilai berlipat-lipat ganda. Salat taraweh. Salat taraweh demikian juga. Kalau hari-hari biasa kan kita tidak pernah salat taraweh. Nanti malam pun tidak pernah salat taraweh. Ya kan? Maka tatkala bulan suci Ramadan kita dianjurkan, perintahnya perintah sunnah. Itu hendaklah melaksanakan taraweh dengan benar-benar dilipat gandakan. Dulu di Madinah Al-Munawwarah itu pernah zaman dahulu kala dilaksanakan sholat taraweh itu sampai 40 rakaat. Kenapa? Karena zaman itu orang-orang Madinah ini mencari pahala, bukan mencari keringanan, sampai 40. Dan di Mekah juga demikian, ada yang meriwayatkan sampai 38 dan lain sebagainya. Itu orang zaman dahulu kala, ulama-ulama salaf. Kenapa? Karena semakin banyak sujud, maka di situ pahalanya dilipat gandakan. Begitu. Pokoknya ibadah itu semakin banyak, pasti pahalanya semakin banyak juga. Coba kita hitung ya. Kita hitung misalnya. Kalau kita sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat ini, baca surat Fatihahnya berapa kali? 2 kali ya. Kalau kita sholat 4 rakaat, baca Fatihahnya berapa kali itu? 8 ya. Loh, kalau kita sholatnya itu 8 kali, berapa kali baca Fatihahnya? Berapa kali? 8 kali 2 kan, pasti gitu ya. Berapa? 16 ya. Kalau kita sholatnya 20 kali, berarti 20 kali berapa itu? 40 kali baca Fatihah. Kalau 40 rakaat, 40 kali sholat, 40 kali sholat itu berapa kali? Dan orang baca Fatihah itu kan pahalanya banyak sekali. Itu cara menghitung demikian, berhitung dengan Allah, bukan berhitung dengan, mohon maaf, dengan takbir masjid, bukan ini ya. Tapi kita berhitungnya dengan Allah. Begitu Pak. Kalau misalnya baca Al-Fatihah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Maka baknya saja, membaca bak saja itu 10 kebaikan. Ismi, nah itu disingkat jadi bismi. Tapi hakikatnya kalau kita belajar ilmu nahwu itu bismi itu jumlah hurufnya adalah ba, alif, sin, mim. Setiap huruf dikalikan 10. Jadi bismi saja mendapatkan 40 pahala. Kalau kita salatnya cuma 2 rakaat berarti 2 kali Al-Fatihah.
Nah kalau kita sholatnya 4 kali, berarti demikian dan seterusnya. Kalau 40 kali, semakin banyak semakin. Kalau ada orang yang tetap aktif ini. Saya tidak mau tidur, saya mau sholat saja. Ya, pagi saya sudah bekerja. Misalnya ini Ramadan, ya umumlah kita ini bekerja pada pagi hari. Sebut saja pulang, kalau biasanya jam 5, dia pulangnya jam 2 untuk istirahat. Untuk istirahat. Kenapa? Nanti malam saya akan perbanyak sholat. Bila perlu 100 rakaat. Boleh gak sih? Ya boleh, siapa yang larang? Gak ada yang larang. Sholat apa itu Pak Ustadz? Ya sholat sunnah. Gak ada yang melarang. Gak ada syariat melarang, gak ada. Bahkan para ulama zaman dahulu kala itu kalau sholat itu kadang-kadang itu sampai tidak berhenti sampai berapa hari itu dihitung sampai 1000 rakaat. Ya biasa, ulama zaman dahulu kala itu begitu. Karena apa? Keasikan mereka hidup untuk berhitung dengan Allah. Itu bukan berhitung dengan tetangga, bukan berhitung dengan ya kalau di sini takmir masjid misalnya. Padahal kan zaman dahulu kala sampai sekarang di Mekah dan Madinah itu ada tempat yang tidak pernah ditutup di masjid baik Nabawi maupun masjid Makkah, yaitu Masjid Al-Haram. Barangkali kalau di masjid-masjid kita ini perlu ada beranda yang dibuka, beranda ya. Memang ya susah. Kalau di Indonesia ini agak susah kadang-kadang. Kalau dibuka kadang-kadang ada barang-barang yang hilang kadang-kadang gitu ya. Tapi kita harus mensiasati itu, ada beranda yang terbuka yang setiap saat ada orang yang bisa masuk untuk i'tikaf, untuk sholat, untuk dan lain sebagainya. Begitu. Tidur di bulan Ramadan, kalau tidurnya di rumah, ya kalau tidur niat menemani keluarga ya dapat pahala kan gitu kan ya. Tapi kalau tidurnya itu di masjid niat i'tikaf, itu dihitung berpahala-pahala. Kesalahan kita kadang-kadang kita ini kalau ada orang yang tiduran di masjid, ya, kita usir kadang-kadang. Jangan tidur di masjid. Betul ya? Tapi kalau dikasih tempat khusus, memang kalau di dalam ini mungkin juga mengganggu dan lain sebagainya. Karena orang Indonesia pun yang gak semuanya niatnya baik masuk masjid. Ada juga yang masuk masjid kadang-kadang ada oknum yang melirik-lirik ini kotak masjidnya di mana ini ya gitu. Ada kan begitu? Kalau di sini insya Allah tidak ada ya. Di jamaah sini tidak ada. Ya, apa? Nggak ada beda. Tapi kadang-kadang itu di tempat lain, ya lain itu mungkin di luar sana ya. Nah, ya memang ada kesulitan-kesulitan. Tapi kalau bisa ada beranda yang dibuka, begitu. Ya pengalaman saya kemarin itu ada cerita. Ini kan mau berangkat ke Batam ini kan harus periksa antigen gitu. Nah, itu periksa antigen itu rumah sakitnya buka jam 8 pagi. Saya berangkatnya itu habis mengajar 6:30 saya sudah berangkat. Sehingga di tempat tujuan ini masih tutup. Mau tidak mau saya seorang muslim, saya senang sholat, saya senang i'tikaf ya cari masjid. Itu kalau saya biasanya. Ya sambil rebah-rebahan atau apalah gitu ya. Tapi menunggu, ya mungkin ada orang menunggu itu sambil ngeteh, ngopi ya ada. Tapi kalau saya lebih seneng gitu, cari masjid yang buka. Ada masjid buka, alhamdulillah. Sudah habis sholat, tahiyatul masjid, udah rebahan saya. Ya rebahan, tidak tidur menunggu jam 8, nunggu jam 8. Kalau tidak salah saya masuk di situ 7:30 lah di masjid atau tempat itu 7:30. Jadi kan tinggal setengah jam. Rebahan, juga ada santri yang menemani dan supir dan lain sebagainya. Tiba-tiba datanglah seorang, langsung saya dimarahin. Mohon maaf, Pak Haji, jangan tidur di masjid. Saya bilang mau saya dalili nih, nanti bertengkar gitu. Padahal itu sunnah. Orang i'tikaf itu tidak harus duduk, wirid atau ngaji, tidak begitu. Nabi Muhammad SAW kalau i'tikaf itu gambaran begini, mohon maaf ya, ini kan tembok ini ya, gambaran lebih mudah ya. Ini tembok, di belakang itu rumah Siti Aisyah, sedangkan di sini ini masjid. Dan
temboknya itu ada jendela. Gitu ya. Kayak gini kan ada jendela gitu ya. Itu dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad selonjoran di masjid, sedangkan kepala beliau itu bersederan di jendela, dan Siti Aisyah itu dalam keadaan haid, dalam riwayatnya itu menyisir, merapikan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah rebahan, Rasulullah aja rebahan. Kadang-kadang kita salah itu mengartikan ya. Begitu kita ini mau iktikaf rebahan tidak boleh. Ada juga yang kadang-kadang ini ya repot ya, karena tidak paham masalah agama yang detail gitu. Beranda masjid, ini masjidnya dikunci Pak. Beranda masjid sengaja dikasih air biar tidak ada orang masuk. Lah, ini gimana sih? Ya, nah, maka pengelola masjid itu sebenarnya harus tahu juga. Gitu. Kalau di Indonesia enggaklah, kalau di sini ada beranda dibuka, dikasih karpet bila perlu. Mungkin ada orang musafir. Kadang orang musafir itu senang mencari masjid karena tidak punya uang, uangnya pas-pasan, kan begitu ya. Nah, mau ke hotel juga tidak mungkin, maka yang dicari adalah masjid. Bahkan kita ini kan sunnah memberikan zakat kepada musafir yang kehabisan bekal. Kalau ada orang di masjid duduk aja, ini orang asing, kemungkinan dia musafir, ditanya mestinya, Pak, sampean dari mana? Oh, saya dari Surabaya. Dihitung Surabaya sama Batam, oh berarti musafir. Itu, sampean ada uang enggak? Oh ya ini saya karena itu tidak bisa ke hotel jadi saya ke masjid. Ini saya kebetulan ada waktunya zakat. Itu berhak orang musafir kehabisan bekal itu mendapatkan apa? Zakat. Itu termasuk 8 asnaf, 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kalau kita kadang-kadang nggak begitu, orang asing kita curigai kadang-kadang. Ya ke masjid, wah ini ngotori masjid nanti ini. Nah ini kan susah. Memang terkadang ada oknum-oknum yang tidak baik, tapi kan oknum namanya. Ya, ke masjid justru merusak kan gitu. Tapi secara umum biasanya orang yang datang ke masjid itu niatnya adalah niat yang baik begitu. Kembali lagi itu kalau dilakukan iktikaf di bulan puasa, kalau biasanya iktikaf sehari dapatnya ya setara sehari misalnya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan iktikaf sehari itu bisa berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini perlu untuk menghidupkan bulan suci Ramadan yang dikatakan syahrul Ramadan adalah syahrul ummati. Bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain dikatakan syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena di situ apa? Letaknya awal mula Al-Quran diturunkan, nuzulul Quran itu ada pada bulan suci Ramadan. Ya dah. Kalau orang yang suka selamatan misalnya, ini bulan suci Ramadan perlu menyelamati. Siapa yang diselamati? Ya keluarganya diselamati. Ya. Yang kedua yang diselamati adalah ahlu badr. Apa itu ahlu badr? Yaitu orang para sahabat yang perang dan mati syahid pada saat perang Badar. Itu perang Badar dilakukan pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau diniati saya selamatan untuk keluarga saya, ya sekaligus juga selamatan bersedekah untuk ahli Badar. Ini sangat mulia sekali. Selamatan bagaimana? Apakah harus mengundang orang? Boleh mengundang orang. Kalau di Malang ini biasanya kalau selamatan itu mengundang orang itu menjelang buka puasa, sehingga masyarakat diajak buka bersama di rumahnya dengan selamatan. Tapi kalau tidak, kata orang Jawa anter-anter. Saya tidak tahu anter-anter bahasa sini gimana ya. Anter-anter itu begini, saya selamatan tapi saya nggak ngundang siapa-siapa, saya antarkan ke rumah tetangga-tetangga niat sedekah. Sedekah itu diniatkan untuk apa? Oh, pahalanya misalnya dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ada kakek, nenek, ya, ayah, ibu, saudara. Nah, itu diniati demikian rupa. Itu sampai menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit prolog dari saya. Mudah-mudahan nanti ada diskusi yang baik dan kita bisa berinteraktif.
Dan prolog ini saya tutup sekian. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.